warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiki Maya Sundari dari Prodi PG PAUD Universitas Terbuka Surakarta dengan NIM 8777097784. Hari ini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, itu memahami hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu mengkaji hakikat, metode, dan batas-batas pengetahuan ilmiah. Ilmu pendidikan mempelajari proses dan praktik pembelajaran. Memahami hubungan keduanya penting untuk membangun ilmu pendidikan yang kuat, bermakna, dan berintegritas ilmiah. Hubungan timbal baliknya adalah: 1. Filsafat ilmu sebagai landasan konseptual ilmu pendidikan yang kokoh. Yang kedua, ilmu pendidikan memberi konteks dan aplikasi pada filsafat ilmu. Dan yang ketiga adalah hubungan dinamis yang saling memperkaya dan mengembangkan. Filsafat ilmu menjamin validitas, objektivitas, dan integritas pengetahuan dalam ilmu pendidikan, memperkuat eksistensi dan keilmiahan sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan yang bermakna. Nilai-nilainya yaitu menanamkan nilai epistemik dan etis dalam praktik pendidikan. Yang kedua adalah membentuk paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebenaran dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah menjaga integritas nilai pendidikan secara konsisten. Pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan berfungsi sebagai arena pengujian pengembangan konsep filsafat ilmu secara nyata. Melalui pendidikan bermakna, refleksi filosofis tumbuh dan berkembang. Dampaknya pada evolusi filsafat ilmu ini sangat signifikan dalam konteks praktis. Sekarang filsafat ilmu sebagai pisau analisis, yaitu ini yang 3 pilar penting yang dari presentasi awal sudah saya bahas, yaitu ontologi. Ini ontologi itu mengkaji hakikat realitas pendidikan, apa yang ada dan bagaimana eksistensinya. Pertanyaan ontologis itu meliputi hakikat pengetahuan, peserta didik, dan proses belajar. Analisis ini membantu memahami esensi fenomena pendidikan secara mendalam. Misalnya contoh dalam pendidikan TK. Ontologi itu biasanya hakikat pendidikan TK adalah membantu anak berkembang sesuai dengan dunia dan karakteristik usia anak dini ya. Itu memahami hakikat anak usia dini itu secara ontologis. Kemudian pisau analisisnya adalah epistemologi, yaitu mengkaji sumber batas dan validitas pengetahuan pendidikan. Dimensi ini menentukan cara memperoleh dan menguji pengetahuan pendidikan secara ilmiah serta implikasi pada metode praktik pembelajaran. Seperti yang ontologi tadi, sebagai contoh adalah pendidikan jenjang anak usia dini. Guru itu tidak hanya memberi teori, tetapi memberi pengalaman nyata agar anak itu bisa memahami sendiri. Contohnya mengamati benih tumbuh, bagaimana dari biji itu bisa jadi kecambah, seperti itu. Jadi menentukan cara mengajar yang sesuai dengan dunia anak. Kemudian filsafat ilmu sebagai pisau analisis secara aksiologi. Aksiologi mengkaji nilai dan etika dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu menganalisis tujuan pembelajaran dan nilai-nilai yang mendasarinya. Penerapan aksiologi terlihat dalam penyusunan kebijakan dan kurikulum yang berorientasi pada kebaikan dan kemanusiaan. Seperti yang tadi, contoh nyatanya dalam pendidikan jenjang taman kanak-kanak, tujuan pembelajaran itu bukan hanya untuk membuat anak itu pintar, tetapi juga memiliki akhlak dan perilaku baik, yaitu mengarahkan pendidikan agar bermanfaat bagi pembentukan karakter dan kehidupan mereka.
bidang pendidikan. Filsafat ilmu mempengaruhi pembuatan kebijakan pendidikan melalui prinsip ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kebijakan yang baik mencerminkan pemahaman hakikat pendidikan, kualitas pengetahuan, dan nilai-nilai etis yang berdampak pada peningkatan kualitas dan arah pendidikan. Contoh dalam ilmu ini filsafat ilmu dalam kurikulum ya. Penyusunan kurikulum yang efektif memerlukan analisis teorisis yang mendalam. Filsafat ilmu ini memastikan konten dan metode pendidikan selaras dengan nilai-nilai keilmiahan dan kemanusiaan. Implementasi kurikulum berbasis filosofi memperkuat fondasi ilmu pendidikan. Penerapannya dalam proses pembelajaran yaitu berperan penting dalam desain dan evaluasi proses pembelajaran. Pendekatan ini mendorong pembelajaran kritis dan reflektif, di mana peserta didik diajak untuk mempertanyakan asumsi dan mengevaluasi validitas pengetahuan. Contoh praktiknya meliputi metode inquiry-based learning dan diskusi filosofis dalam kelas. Misalnya tadi membahas tentang bagaimana benih atau menanam biji yang menjadi benih ya, terus mengamati bagaimana benih itu menjadi kecambah, setelah itu menjadi pohon yang lebih besar. Intisarinya yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkaya, dengan filsafat ilmu berperan mengawasi keilmiahan dan nilai. Yang kedua adalah pendidikan bermakna menjadi arena pengujian dan pengembangan konsep filsafat ilmu secara konseptual. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai tiga pisau analisis untuk mengkaji hakikat pengetahuan dan nilai pendidikan. Refleksi dan arah masa depan. Pengembangan filsafat ilmu dalam pendidikan harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan di era modern. Peluang integrasi pendekatan filosofis semakin terbuka lebar. Mari bersama mengintegrasikan filsafat ilmu secara lebih luas dalam praktik pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi